Halo semuanya, kembali lagi di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas masih di topik tentang time value of money. Nah, kali ini kita spesifik akan mendiskusikan tentang effective annual rate, EAR ya, tapi bukan EAR telinga, tapi tingkat bunga efektif. Ada beberapa pertanyaan yang spesifik ingin membahas tentang EAR ini. Jadi seperti biasa kita mulai dengan contoh gitu ya. Ini contohnya misalnya kita punya uang 1 juta, terus kemudian kita tabung di bank gitu ya. Kemudian bank memberikan informasi ke kita bahwa tingkat suku bunganya adalah 8%. Nah, 8% ini yang disebut dengan nominal rate, dan biasanya dia itu disebutnya atau satuannya adalah tahunan, yearly gitu ya, atau annual. Nah, terus kemudian bank juga memberikan informasi ke kita bahwa bunga nominal 8% itu compounded quarterly. Jadi dihitungnya per quarterly, itu berarti per 3 bulan ya. Nah, berarti kalau kita menghitung future value 1 tahun lagi gitu ya, dengan nominal rate, kan perhitungannya menjadi future value-nya 1 juta kali 1 plus 8% pangkat 1. Hasilnya 1.080.000. Itu kalau kita perhitungannya annual. Padahal informasi dari bank tadi, nominal rate ini kan dihitungnya per compounded-nya per quarterly atau 3 bulan. Per 3 bulan itu kalau dalam 1 tahun berarti kan ada 4 periode ya. 12 bulan dibagi 3 bulan ada 4 periode. Nah, kemudian 8%-nya ini karena dibayarkan atau compounded-nya itu quarterly per 4 periode, berarti kita bagi dong 8% dibagi 4 periode sama dengan per periodenya 2%. Maka kita akan menghitung uang kita 1 tahun lagi menjadi future value sama dengan 1 juta tambah 1 plus 2%. Rate yang baru yang dihitung compounded quarterly tadi ya, pangkat periodenya 4. Sama dengan 1.082.400 rupiah. Nah, ini kalau kita hitung rate-nya menjadi dari 1 juta ya, berarti 8,24%. Nah, 8,24% inilah yang disebut dengan tingkat bunga efektif. Effective annual rate. Jadi yang memang benar-benar dihitung per compounding periodnya, dihitungnya per periode kapan gitu. Bisa quarterly, bisa monthly, bisa semi-annually, tergantung bagaimana kesepakatan atau bagaimana bank itu memberikan perhitungan gitu. Atau investasi gitu ya, kalau contohnya nggak mau bank, atau investasinya itu dihitung return-nya compounding periodenya berapa. Nah, kalau kita lihat rate effective annual rate di sini itu kan sama dengan kalau dirumus ini ya, kalau dirumus 1 plus quoted annual rate dibagi compounding periods per year pangkat periode dikurangi 1. Nah, kita masukin nih contoh yang di sini ya. Kita coba masukin contoh yang di sini tadi. Berarti 1 ditambah quoted annual rate, quoted-nya tadi 8% ya, dibagi compounding periods-nya, tadi ada 4 periode, quarterly tadi 4 periode, pangkat periodenya 4 dikurangi 1, berarti 1,0824 dikurangi 1 sama dengan 0,0824 sama dengan 8,24%. Sama ya, 8,24%. Demikian penjelasan tentang effective annual rate. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis atau post komen di bawah. Terima kasih.